seminggu setelah playoff tuh kayak anjir gini banget jalan gua. Gini banget penderitaannya ya. Lu ngerasa kayak gak pernah kebayang ya kalau lu Gak lolos playoff ya? Gak kebayang sama sekali. Kayak gue pas di week terakhir juga lawan Aura kayak gak ada bayangan gue bakal pulang, bakal gak lolos. Kayak udah ini juga paling gue main ke MPL terus tanding lawan Aura terus menang, gue terus lolos playoff. Udah di playoff beda cerita lagi ternyata. Kayak jijik banget ngeliatnya semua. Lo aja sebagai player ya jijik juga ya. Iya, jadi kayak gue memaklumi para fans kayak sedih kali dah Jelly Boy coy. Benci atau yang kesel sakit hati ya itu gue ngajarin karena gue sebagai playernya aja juga ngerasa kayak apaan sih gitu loh. Oke. Wah itu lumayan terus kedukanya salah satu match yang gue juga gak nyangka banget. AE sama Aura itu. Nah gue pengen tanya lu deh, ini kan pertama kali lu gak lolos playoff dan oke lah kalau misalnya lu nggak lolos itu kayak contoh 1 minggu sebelumnya jadi kayak Aura lah. Kayak Aura tuh kayak ya udahlah udah emang gak layak gitu. Sedangkan alter ego ini yang punya chance besar selalu memberikan kejutan dan pas match lawan Aura pun kita semua kayak bisa lah ini alter ego dikejutin ternyata. Nah game pertama itu masalahnya easy game banget Cel. Kayak kita malah nontonnya ngebayangin kayak ini alter ego lolos gampang lah. Yang kita bakal pikir match keras ternyata lihat game 1 gampang. Itu ternyata keras banget sampai gak lolos karena itu. Lu gimana pas main lawan Aura tuh? Mungkin semua faktornya dibilang ini kali ya terkejut kali ya. Jadi ya kuat sebelum preparation seminggu itu kayak kita scrim apa ya Bang Julia, kayak udah malas banget scrim, kayak scrim bener-bener menang. Scrim menang mulu 90% win rate kita di scrim. Serius? Jadi kayak makanya tadi gue bilang juga kayak kaget banget nggak lolos playoff tuh, kayak udah datang ke MPL udah bayangin udah bakal easy win, ternyata game 1 ternyata bener easy win. Sesuai ekspektasi ekspektasi itu kayak oke lah udah menang, jadi kayak nggak ada euforia yang gebu-gebu banget ternyata menang. Kayak udah sesuai latihan juga. Terus pas game 2 oke kalah mungkin 2-1 kayak masih optimis menang. Pas game 3 tuh momennya tuh pas siapa yang ngurusin si Aran udah tuh kayak anjir lah kenapa jadi kayak gini gamenya ya. Kayak di scrim gak kayak gini, kayak menit 10 udah end, menit di bawah menit 10 udah end. Gak pernah sampai menit 15 ke atas, kayak gak tau ya, aneh juga. Mungkin gara-gara super speed mungkin termasuk sih. Iya. Dia itu yang game kedua tuh yang Bennett ya? Game 3 Bennett. Oh Badang ya game 2 tuh ya? Game 2 Badang. Game 2 Badang. Banget emang tuh orang selat gue. Nyebelin deh dateng-dateng udah taunting-taunting banyak bacot tiba-tiba bikin lu gak lolos lagi ya. Karma pas di leg pertama kayak ngebacot. Ya. Jelly Boy, era Jelly Boy di AE berakhir coy. Waduh. Cotin dia terus. Oke, cuma ya siapapun maksudnya tim gede Onyx pun mereka bisa kalah di game kedua. Game ketiga. Game ketiga apa yang terjadi? Maksudnya kalian kayak kelihatannya mengulangi kesalahan yang sama aja sih. Iya, mungkin under pressure itu juga ada faktornya juga. Kayak kalau Aura kan di posisi Aura kayak ya udah main aja, kayak gua kalah nggak ngerubah gua dan gua menang bikin mampus itu tim. Mampus itu tim dapat duit lagi kan? Iya, dapat duit. Terus kayak mungkin ada faktor kejutan juga itu Bennett termasuk kayak memang harusnya kita adaptasi, mungkin gara-gara dalam keadaan under pressure itu jadi kita nggak bisa berpikir jernih. Mungkin itu faktor ininya sih, faktor yang paling besarnya. Tapi komunikasi gimana? Karena kemarin kan gue ngobrol sama Ilyas sama Rek ya, part of Alter Ego. Cuma mereka kan gak di stage kan. Lu yang sebagai pemainnya itu kondisinya tuh gimana sih pas di stage itu? Pas main game ketiga. Mungkin yang gue notice pas yang ini aja kali ya Bang ya, pas di lot terakhir yang Aran split itu kali ya. Iya. Yang Bruno defend kan? Iya. Ya itu ya kacau. Balik lagi gara-gara kondisi dia under pressure semuanya, jadi otak yang nggak jernih dan pemilihan desisinya juga nggak jernih juga. Sebenarnya yang itu kan Opai yang emang shot caller di kita, termasuk shot caller apalagi di tim dia diam yang udah buat nge-shoot call Nino buat ke bawah.
Cuman ya itu balik lagi kondisinya ya memang di stage dan kita keadaan under pressure, terus Opai juga bilang gitu, dan ya udah jadinya kayak gituin, harusnya dibilangnya menit berapa dan baru kejadian menit berapa gitu. Oh, jadi hitungannya miskom juga ya? Iya, termasuk miskomnya di situ gara-gara kita keadaan tidak tenang aja. Iya, udah chaos banget juga ya komunikasinya ya. Udah kayak ini call apa ini dan apa. Dan Opai nge-call Nino ke bawah dan Ninonya nurut, dan yang di Lordnya juga bukannya diem aja dan kita ngapa-ngapain juga di Lord ya, jadi gitulah. Jadi ricuh banget ya. Ya kelihatan sih ya dari gameplay juga kelihatan kan. Dari gameplaynya juga kelihatan lah. Beda gitu. Banget sama yang game 1. Game 1 itu smooth banget. Game 1 kayak kita sesuai prediksi lah. Bisa kalau game 1 itu playoff karena gak pernah kebayang kan kita alter ego gitu. Ini mana bisa bos? dibilang penuh dengan kejutan, tiba-tiba gak lolos ya. Sabar lo bos. Kejutannya kan Bang Jo. Kejutannya sih luar biasa sih. Iya, dapat juga kan tim penuh kejutan. Setelah berapa kali diambang nggak lolos playoff juga ya sebenarnya ya. Season 11 season 11. Kalau season 10 itu diprediksi kuat langsung pulang ya. Season 11 diprediksi turun sampai 3 kan. Season 12 sesuai dengan prediksi orang dari awal juga berarti ya. Enggak, prediksi orang malah OP dong. 3. Ada rek OP awalnya banget. Terus pas kalah-kalah kayaknya ini kayaknya mau gak lolos. Ternyata bener gak lolos kan. Cuma lu sebagai player senior, sebagai sepuh di Alter Ego, kita belum bahas performa kalian lah di regular. Tapi dengan masuknya Gustian, masuknya Rek itu gimana lu ngerasanya? Ngerasa kayak ada senior masuk pada dengan pengalaman sangat membantu tim, atau lu justru merasa kayak karena dia ini sosok yang besar, itu yang menjadi sebuah kayak sedikit tabrakan gitu untuk di Alter Ego? Kalau dari lu? Mungkin yang pilihan kedua itu. Cuman buat detailnya, ini no offense buat Marga KT atau siapapun itu, no offense sama sekali. Ini gue cuma ceritain yang kejadian di tim aja, dan ya lagi juga udah lewat lah ya, dan gue nggak tahu bakal ngetim lagi sama mereka orang apa enggak buat nantinya. Jadi ya udahlah, itu masa dapur itu juga udah lewat dan gak bakal bisa pulang lagi mungkin harusnya. Kejadiannya mungkin gara-gara kurangnya adaptasi dan susah juga buat nyatuin orang yang udah punya pendirian. Beda sama orang yang baru masuk di e-sport yang belum punya pendirian, jadi lebih gampang buat nyatunya. Dan apalagi yang di AE itu yang 4 berarti kan Opai, Nino, Udil, gua yang udah ada pendirian kuat juga buat tentang masalah in-game, jadi ya termasuk susahnya di situ. Kalian berempat udah nyatu lah gitu ya, udah nyatu kayak udah ada pendirian, kayak ini harusnya menit 2 nih kayak gini. Gua berempat tuh udah nyatu, dan sedangkan datanya ini yang memang harusnya satu ngikut 4, cuman nyatanya itu juga susah juga buat disatuin, apalagi preparasinya cuman seminggu doang dari kita sebelum week 1. Jadi ya kurang dari preparation buat lebih ke nyatuin kepala aja sih yang kurangnya. Cuma pas dia masuk awal-awal mungkin udah ada diskusi belum? Pasti ada diskusi kan, kayak kita ini mau jalannya kayak gimana kan? Gak mungkin kayak tiba-tiba gak ada nentuin, gak ada kayak gimana tiba-tiba ya udahlah kita main aja gitu. Ada kayak dari roster siapa yang buat main week 1 itu udah ada didiskusin juga, terus tentang masalah game plan udah didiskusin juga sesuai sama hero-hero pool yang tersedia, itu didiskusin juga. Cuman mentoknya di scrim udah ketahuan mentoknya sampai situ juga, dan tetap dipaksa ya hasilnya ya seperti yang kalian lihat gitu. Parah. Itu alasannya coy. Oke. Begitu alasannya. Lanjut.